Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'du. Ramadan mubarak, kullu am wa antum bi khair. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, salah satu pilar yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah tentang harta benda. Itulah sebabnya salah satu dari maqasid atau prinsip di dalam syariat Islam itu adalah menjaga harta benda. Sebab manusia hidup di dunia ini menjalankan perannya, menjalankan tugasnya, itu tidak bisa sempurna, bahkan tidak bisa berjalan sama sekali kalau tidak ditopang dengan harta benda. Nah, maka hifdzul mal atau penjagaan terhadap harta benda ini menjadi salah satu maqasid syariah Islamiyah untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-hak materinya dan juga setiap orang berkewajiban menjalankan kewajiban-kewajiban materinya sehingga kemudian perannya bisa berjalan dengan baik dan seimbang. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, dalam kita menjalankan tugas ibadah kita pun, kita melaksanakan sholat, ya, kita berzakat, kita berhaji, berpuasa, pun juga semuanya membutuhkan harta benda. Nah, maka penting bagi kita untuk memahami tentang hak-hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap properti, harta benda, dan kekayaan yang Allah amanahkan kepada kita semua. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di dalam agama kita, di dalam syariat Islam, itu ada satu instrumen namanya adalah zakat atau juga infak dan sedekah. Baik itu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Ya. Pada prinsipnya adalah bahwa di dalam harta-harta yang kita miliki itu terdapat hak-hak orang lain. Maka di dalam Al-Quran disebutkan walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang mengetahui bahwa di dalam harta bendanya itu ada hak bagi orang-orang yang miskin, bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, ini prinsip dasar. Ini prinsip dasar. Sebab kalau kita misalnya membandingkan dengan ideologi ekonomi kapitalis, di mana di sana berlaku sistem kebebasan dan liberalisme. Yang punya modal besar akan menjadi terus semakin besar, dan yang tidak punya modal atau bahkan yang tidak punya harta sama sekali akan terus tergencet gitu. Kita juga tidak bisa membenarkan sebagaimana sistem ekonomi sosialis ya, di mana semua orang penghasilannya harus sama. Untuk menghindari kesenjangan, semua makanannya, minumannya, pakaiannya, sepatunya semuanya harus sama. Ini pun juga tidak natural. Ini juga tidak alami, tidak manusiawi. Sebab nyatanya memang orang itu memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Nah, maka kemudian di dalam Islam, bahkan kita sejak awal sudah disadarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kelebihan
antara satu di atas yang lain, termasuk di dalamnya harta benda. Ada orang yang mungkin dibukakan pintu rizkinya cukup banyak, ada juga orang yang rizkinya terbatas sesuai kebutuhannya saja. Atau kalau dalam bahasa lugasnya, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, itu memang bagian dari kehidupan, ya. Dan semuanya silakan saja berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, tapi kemudian yang penting adalah bahwa semuanya harus sadar di dalam kekayaan yang dimiliki itu ada kewajiban untuk ditunaikan. Ada hak-hak orang lain yang ada di dalam properti kita. Nah, itulah instrumen atau kalau bahasa syariatnya rukun bernama zakat. Maka zakat ini bagi seorang muslim wajib untuk ditunaikan, ya, baik itu zakat mal berupa harta benda atau zakat fitrah berupa makanan pokok berdasarkan jumlah jiwa yang ditanggungnya. Nah, instrumen zakat mal ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Di negara kita ini, potensi zakatnya dalam 1 tahun itu tidak kurang dari 320 triliun dalam 1 tahun. Mudahnya, andaikan semua orang kaya itu membayar zakat, itu terkumpul dana segar 320-an triliun setiap tahun. APBD Jawa Tengah saja itu 1 tahun cuma 29 atau 28 triliun. Jadi berapa provinsi bisa dientaskan kemiskinan dengan zakat itu. Tapi yang masuk ini baru sedikit, baru kurang lebih belum sampai 10%. Ya, belum sampai 25 triliun gitu. Nah, ini memang makanya perlu untuk terus kita melakukan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat. Kita semuanya harus berjuang keras untuk menyadarkan orang tentang kewajiban zakat ini. Kalau sholat itu ada azannya, jadi orang bisa ingat, oh sudah azan, ayo sholat gitu. Kalau puasa itu di bulan Ramadan, jadi orang tinggal melihat kalender, oh sudah bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Orang ingat otomatis. Kalau mau haji juga sudah jelas di bulan Zulhijjah gitu ya. Biasanya kalau sudah habis Syawal sudah siap-siap, nanti ada Idul Adha juga gitu, bareng dengan ibadah haji. Tapi kalau zakat ini nggak ada remindernya. Jadi orang akan mengingat-ingat masing-masing karena ada syarat kepemilikan 1 tahun. Dan orang itu punya harta selama 1 tahun kan beda-beda. Ada yang 1 tahunnya ketika Muharram, ada yang 1 tahunnya ketika Shofar, 1 tahunnya ketika Dzulhijjah. Nah, sehingga masing-masing orang itu punya momentum untuk berzakat itu sendiri-sendiri. Nah, disinilah challenge-nya, tantangannya. Kita hanya bisa terus melakukan penyadaran demi penyadaran gitu ya. Sehingga kemudian ketika upaya penyadaran ini bisa terus kita lakukan, mudah-mudahan kesadaran orang untuk berzakat itu juga semakin tinggi. Real, sangat nyata ya, instrumen yang menyentuh aspek kemanusiaan di dalam Islam itu adalah zakat. Biasanya kalau dalam Al-Quran itu dilambangkannya 2 ibadah itu. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Biasanya diwakili 2 itu. Jadi yuqimunas shalah, mendirikan sholat itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yu'tunaz zakah, membayar zakat itu melambangkan hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Jadi kita di samping terus menjaga kualitas rohani kita ibadah kepada Allah, jangan pernah lupa kita harus meningkatkan kepedulian kepada sesama manusia. Banyak sekali sudah yang miris kita baca di media ya, bagaimana ada orang bunuh diri, ada orang yang mengakhiri hidupnya karena terjerat masalah ekonomi, terjerat masalah hutang dan lain sebagainya. Itu kalau orang-orang kaya tidak menumbuhkan kepedulian dalam dirinya, maka sebenarnya menjadi bagian investasi dosa juga terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat. Nah, maka momentum Ramadan ini, saudara-saudara sekalian, marilah kita jadikan sebagai waktu yang baik untuk membersihkan harta kita, menunaikan hak-hak kita kepada orang lain,
dan menunaikan kewajiban kita terhadap harta benda. Semoga dengan itu hidup kita semakin berkah, harta kita juga semakin berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang sudah kita upayakan dalam hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.